Pengakuan Iman Gereja Bethel Indonesia. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita, dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Shalom saudaraku, puji Tuhan kembali kita akan sama-sama memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan. Kembali kami datang membawa pujian kami, membawa hati kami Tuhan yang mengasihi-Mu. Kami ingin menyanyi bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah demi anugerah-Mu yang Kau berikan buat setiap kami. Sungguh Engkaulah gembala kami yang baik. Dan terimalah Tuhan setiap persembahan pujian kami, syukur kami. Jadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepadamu ya Allah. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan, Kau gembala kami. Tuntunlah kami kawanan domba gembalaanmu ini. Tuhan, Kau gembala kami. Tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan.
selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kami ini milik-Mu Tuhan, kami ini milik-Mu. Oh, kami ini milik-Mu. Tuhan, hatiku rindu kepadamu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu padamu. Tuhan, aku siap. Mari Tuhan, penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Kau yang haus akan Tuhan, angkat tangan, katakan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Tuhan, ku rindu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Oh Tuhan, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Saat ini, Tuhan. Saat ini, saat ini, Tuhan. Bapak Surgawi, kami bersyukur untuk saat yang indah ini. Kami boleh beribadah kembali dan kami percaya dimanapun jemaat-Mu berada, ketika 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir. Dan ketika Engkau hadir, ada kekuatan baru, ada pengharapan, ada pemulihan, ada kesembuhan, pertolongan Tuhan yang nyata. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus urapi kami semua, mampukan kami mengerti akan firman yang sebentar kami dengar, dan boleh melakukannya dalam hidup kami semua. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya, sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya menyapa Bapak Ibu kembali dengan senang hati. Doa saya selalu Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Dalam segala hal kita boleh tetap andalkan Tuhan dan tetap kuat di dalam Tuhan. Khotbah saya pada kesempatan ini saya beri judul Kasih Melenyapkan Ketakutan. Lebih tepatnya kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mungkin beberapa waktu yang lalu kita banyak melihat ada orang demo menyatakan aspirasinya, menyatakan banyak hal. Bahwa Indonesia gelap lah, ekonomi kita sedang runtuh lah, lalu indeks harga saham gabungan pun mengalami crash, penurunan, pendapatan per kapitanya menurun, lalu PHK di mana-mana, ya demikian juga musibah, bencana alam.
terjadi silih berganti. Bahkan belum lama terjadi pohon tumbang juga di kota Bogor ya. Banyak orang menjadi takut, banyak orang menjadi khawatir. Banyak yang takut ya, takut bencana, takut mengalami kesusahan, takut mengalami penderitaan, mengalami kekurangan, termasuk sakit, mengalami hal-hal yang lain. Intinya takut mati, saudara ya. Nah, saat ini kita mau belajar bersama-sama bahwa kasih melenyapkan ketakutan. Kasih yang sempurna dari Bapa melenyapkan ketakutan, dan kasih kita kepada Tuhan akan melenyapkan semua ketakutan yang ada ya. Saudara, saya ajak kita semua membaca firman Tuhan dari 1 Yohanes 4 ayat 18. Mari sama-sama kita baca. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Amin, saudara. Jadi kita ada 3 hal yang kita mau pelajari saat ini. Bahwa yang pertama adalah kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Pertanyaan awalnya begini, saudara. Apakah wajar sebagai manusia kita merasa khawatir, merasa takut? Saudara boleh nilai ya, apakah wajar? Coba pikirkan. Mungkin Bapak Ibu semua di mana berada bilang, wajar sekali kita takut dengan keadaan seperti ini. Mungkin kita semua mengalami, jangan khawatir Bapak Ibu. Saya pun mengalaminya. Saya pun mengalami pergumulan, saya pun mengalami yang namanya kesusahan, penderitaan. Kita sama-sama mengalami. Tapi bagaimana nanti kita belajar pada saat ini, di poin yang pertama ini, kasih yang sempurna itu melenyapkan segala ketakutan. Ya, dalam Matius 14 ayat 33 dikatakan apa? Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat ketakutan dan gentar. Ayat selanjutnya. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ya, ayat 35-nya. Ia maju sedikit merebahkan diri ke tanah dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Abah ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Yesus pun merasa takut loh saudara. Bahkan dikatakan seperti mau mati rasanya. Dia sedih, dia takut karena dia tahu sebentar lagi dia akan ditangkap, dianiaya, dan dia harus mengakhiri semuanya di kayu salib. Dia menyerahkan nyawanya untuk menjadi ganti penebusan segala dosa, kesalahan, pelanggaran manusia. Yesus pun mengalami ketakutan dalam posisinya sebagai manusia. Saudara, wajar sekali lagi saya katakan, semua orang boleh merasa takut. Ya, dan kalau kita lihat lagi bagaimana dengan murid-muridnya, lebih ketakutan. Markus 14 ayat 50-52 dikatakan seperti ini. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Karena apa? Takut, saudara. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai selai kain lenan untuk menutup badannya mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya. Apa yang terjadi? Tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Saking takutnya, saudara, lari dengan telanjang. Ini yang terjadi. Jadi ketakutan itu bisa melanda kita sebagai manusia. Even kita adalah murid-murid Tuhan sekalipun, kita bisa mengalami. Bahkan Tuhan Yesus dalam keadaan sebagai manusia, dia pun merasakan ketakutan. Ya, tetapi saudara, kita mau lihat lagi bagaimana respon Tuhan Yesus, bagaimana kembali fokus Tuhan Yesus kepada siapa. Ketika manusia mengalami ketakutan, itu adalah sangat wajar, ya. Tetapi bagaimana menyelesaikannya dan menang terhadap ketakutan itu yang perlu kita pelajari. Karena kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, ya. Respon Tuhan Yesus dan fokus kepada kehendak Bapa, itu yang menjadi kekuatan. Kasihnya yang sempurna kepada Bapa, kepada umat yang akan ditebusnya, walaupun akan menyalibkan dia. Tetapi ketika Yesus tetap berpegang pada hal itu, tetap memandang kepada kehendak dan rencana Bapa, Tuhan Yesus mendapat kekuatan, melenyapkan segala ketakutan. Dan akhirnya Tuhan Yesus tidak berontak, tidak marah-marah, tidak mengirim malaikat surgawi mungkin untuk membunuh semua para pengawal imam besar di situ ya, yang mau menangkapnya. Bahkan mungkin Yudas
dipanggang 2 kali lipat, saudara. Tidak, Tuhan Yesus tidak lakukan itu. Kenapa? Karena kasih yang sempurna tadi. Ya, bahkan Tuhan Yesus dalam kasih-Nya, nyata benar kita tahu dalam Lukas 23 ayat 34, Tuhan Yesus bisa berdoa seperti ini. Yesus berkata, "Ya Aba, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Menyakitkan memang. Tetapi Tuhan Yesus karena kasih-Nya melenyapkan segala ketakutannya. Tuhan Yesus berdiri menanggung setiap dosa kita di kayu salib. Ya, ketakutan terjadi ketika kita sebagai manusia merasa, berpikir, dan mulai menimbang-nimbang. Akhirnya kita takut, saudara. Karena keterbatasan kita. Tuhan Yesus dalam keadaan sebagai manusia, dia bisa takut. Murid-murid ketakutan, dan tentu semua orang bisa merasa takut. Tetapi bagaimana yang terpenting dalam hidup kita, yaitu bagaimana kita menghadapi dan mengalahkan ketakutan tersebut. Ya, fokus dan pandangan kita kepada Tuhan, itu yang akan membuat kita menjadi menang. Dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ingat, Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Tapi sebaliknya, Tuhan memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ya, saudara, ingat ketika Tuhan Yesus baru selesai memberi makan 5.000 orang, lalu murid-murid menyeberang di danau, dan akhirnya terkena angin sakal, ya, dan mereka mulai ketakutan di situ. Tiba-tiba Tuhan Yesus jalan di atas air, ya, dan mereka bilang, apa itu hantu? Karena mereka tidak tahu itu Tuhan. Mereka bilang itu hantu. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Ketika mereka berteriak, murid-murid ini di dalam perahu yang sedang terombang-ambingkan angin sakal, ya, seperti badai begitu ya. Tuhan Yesus menyapa mereka. Di dalam Matius 14 ayat 27 dikatakan apa? Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Saudara perhatikan baik-baik. Ketika mereka dihantam angin sakal. Angin sakal itu adalah angin yang berlawanan arah dengan tujuan dari perahu. Sehingga mereka harus mengayuhnya dengan berat sekali, ya, dengan susah. Sehingga terjadi terjadi gelombang yang besar yang menyulitkan mereka untuk maju, saudara. Tetapi lihat, ketika Simon mendengar apa yang Tuhan Yesus katakan, "Tenanglah, ini aku." Ya, dan Simon bilang tadi apa? "Kalau itu Engkau, suruhlah aku jalan di atas air." Mulai aneh nih, saudara. Ya, dari ketakutan lalu mulai berpikir kalau itu Yesus, suruh aku jalan di atas air. Simon itu nelayan loh, saudara. Pasti dia suka berenang. Pasti dia tahu orang gak bisa jalan di atas air. Ya, tapi dia, karena dia mau memandang pada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus bilang apa? "Datanglah." Lalu apa yang terjadi? Ketika itu Simon mengambil satu sikap, dia turun dari perahu. Turun dari perahu itu tidak seperti turun dari kendaraan umum, saudara. Mobilnya berhenti, kita turun. Tidak. Turun dari perahu yang sedang diombang-ambingkan badai, itu susah, saudara. Ya. Dan Simon lakukan. Dan Simon tahu dia bisa turun. Dan ketika dia turun dengan susah payah, dia berjalan menghampiri Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia dengar apa yang Tuhan Yesus katakan. Ya, karena dia mulai belajar lebih lagi mengenal. Dan saya percaya, saudara, itu adalah sebuah perjuangan. Itu adalah sebuah pergumulan yang harus Simon lakukan. Ya, tetapi Simon berani pada saat itu. Nah, kalau kita perhatikan kembali, sebagaimana Yesus tadi di Taman Getsemani yang kita sudah baca, merasa ketakutan dan lain-lain. Yesus bisa mengalahkan semua ketakutan itu karena dia berfokus kepada kehendak Bapa. Karena dia mengasihi Bapa, dia mengasihi manusia yang akan diselamatkan ini. Dan dia mengalahkan ketakutan yang ada dalam dirinya. Dia takut ditangkap, dianiaya dan lain-lain. Kalah semuanya. Ya. Dan dia ikuti semuanya. Dia rela ditangkap, dia dipukul, dia dihina, dia dicaci, dia dicambuk. Dan terus.
mengalami penderitaan yang hebat sampai dia menyerahkan nyawanya di kayu salib. Tuhan Yesus rela lakukan. Karena apa? Karena kasih-Nya yang besar. Bahkan Tuhan Yesus berdoa memohon ampun kepada Bapa untuk dosa, kesalahan dari orang-orang yang menyalibkan Dia. Dahsyat bukan? Nah, Simon juga demikian. Karena dia fokus kepada apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Ini aku, tenanglah. Ya. Terus dia bilang, kalau itu engkau suruh aku jalan. Tuhan Yesus bilang, datanglah. Simon melangkah. Simon berani karena apa? Karena dia berfokus kepada Tuhan. Walaupun dia tahu turun dari perahu susah, berjalan di atas air adalah mustahil. Tetapi karena dia pandang kepada Tuhan Yesus, dia tidak takut lagi. Dia mengalahkan ketakutan dalam dirinya. Yang padahal berapa waktu sebelumnya dia teriak-teriak itu hantu, saudara. Ya, dia fokus kepada Tuhan dan dia bertindak. Kita pun demikian, saudara. Dalam hidup ini tidak mudah. Mengawali tadi khotbah saya dalam prolog. Ya, dunia sedang susah, ekonomi berat. Wah, rusak dah semua. Bukan cuma negara Indonesia ya, di mana-mana mengalami pergumulan, saudara. Bahkan Amerika pun mengalami pergumulan. Tapi dengar baik-baik. Orang benar akan memandang kepada Tuhan. Dan kita akan mendapat kekuatan. Kalau kita pandang kepada diri kita pandang kepada kekuatan yang ada dalam diri kita. Siapakah kita ini? Kita tidak akan kuat, saudara. Baru menghadapi pandemi saja kita sudah kesulitan. Seperti mau mati rasanya, bukan? Ya, makanya miliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Sehingga kita tidak memanggil Tuhan itu hantu. Ya, pastikan bahwa kita mengenal bahwa Dia ada bersama kita. Dia menyertai kita. Bahkan Dia sanggup menolong kita dalam segala hal. Kasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi kita. Ketika kita mengasihi Tuhan, maka kita tidak takut lagi apa-apa, saudara. Hidup dan mati kita adalah pemberian Tuhan, milik Tuhan. Dan kalau kita hidup, kita mati pun, kita juga adalah milik Tuhan karena kita adalah ciptaannya. Ya, saya bicara seperti ini karena saya mengalami ketika operasi bypass yang lalu. Saya diperhadapkan dalam satu posisi, ada kemungkinan kegagalan dari operasi. Tetapi saya mau percaya terus kepada Tuhan. Saya serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Saya pandang terus kepada Tuhan. Sehingga tidak ada ketakutan dalam diri saya. Karena saya tahu, baik hidup maupun mati, saya adalah milik Tuhan. Itu yang harus kita pegang, saudara. Kalau cuma berpikir, aduh, nanti gimana kalau begini, nanti gimana kalau begini, nanti gimana kalau ini. Wah, kayaknya belum dioperasi udah mati duluan, saudara. Mati ketakutan. Ya. Tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan, ada kekuatan yang dari Tuhan. Karena Tuhan sendiri bukan memberikan kepada kita roh ketakutan. Tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ya. Nah, di dalam Lukas 11 ayat yang ke-11 dan 12 saya bacakan buat kita. Kita harus pegang baik-baik ayat ini. Bapak manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Bapak di dunia yang jahat saja katanya memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Apalagi Bapak di sorga. Jadi waktu saya mengalami operasi itu saya percaya Bapa di sorga pasti memberikan yang terbaik kepada saya, kepada keluarga saya, bahkan kepada jemaat yang saya layani pun saya percaya yang terbaik. Kalau saya harus mati pun, saya percaya itu adalah yang terbaik buat saya, buat keluarga, dan buat kita semua. Yakinkan itu sehingga tidak ada lagi ketakutan dalam diri kita. Dalam Roma 8 ayat 35 dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Semuanya ini kan bicara tentang kesusahan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, kesulitan, hidup susah. Ini kan semua yang ditakuti ya. Tapi ingat loh, tidak ada satu pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Dari semua yang ada dalam dunia ini, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Pegang itu baik-baik. Kalau kita mengasihi Tuhan lebih daripada semua harta, keluarga, semua kepemilikan kita, semua hal yang ada dalam diri kita, termasuk nafas kita. Kalau kita mengasihi Tuhan melebihi semua itu, maka kita akan kuat di dalam Tuhan. Dan kasih yang sempurna melenyapkan segala ketakutan. Ya, itu poin yang pertama. Yang kedua, saudara, kasih yang sempurna mendatangkan mujizat.
Matius 14 ayat 29 sampai 31 kita lihat. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saudara, kalau kita sungguh mengasihi Tuhan, kita memandang terus kepada Tuhan, apapun pergumulan yang sedang kita alami, kita bahkan akan melihat mujizat di balik semua itu. Apa yang saya alami, saudara, itu memberikan sebuah pertolongan yang nyata dari Tuhan. Membuat bahwa saya benar-benar mengalami Tuhan. Bagaimana tangan Tuhan menolong saya. Ini yang terjadi, saudara. Dan Simon Petrus turun dari perahu, jalan di atas air. Tidak dikatakan berapa langkah dia berjalan. Tapi setahu saya, jangankan 1, 2, 3 langkah. Kaki kita pun ditaruh di atas air. Gak akan bisa kita berdiri, bukan? Tetapi Simon Petrus bisa berjalan. Kenapa? Pandang terus kepada Tuhan Yesus. Fokus kepada apa yang Tuhan Yesus katakan. Tuhan Yesus bilang, datanglah, dia datang. Oh dahsyat, saudara, harus seperti itu. Baru kita bisa mengalami mujizat. Ketika kita mentaati Tuhan, ketika kita mengikuti Tuhan, ketika kita terus berpegang kepada firman-Nya, maka kita akan mengalami mujizat demi mujizat. Mujizat memang bisa melalui banyak hal. Pertolongan, dokter, bisa. Tapi dengar baik-baik, jauh di balik semua itu, ada tangan Tuhan yang menolong, yang memberikan kemampuan kepada kita. Ini dia, saudara, ya. Dan Simon turun dari perahu, dia jalan di atas air, dan itu sebuah kemustahilan yang dilakukan oleh manusia dan dialami. Saudara mau jalan di atas air? Mau? Berarti siap-siap menghadapi angin sakal dulu ya. Siap-siap menghadapi pergumulan dulu. Baru kita bisa mengalami mujizat yang dahsyat. Mungkin saudara berpikir, Pak Pendeta, kenapa harus seperti itu? Ya kalau tidak mau seperti itu, ya dengar-dengaranlah sama Tuhan. Pertolongan Tuhan yang tidak pernah hilang dalam hidup kita. Pegang terus baik-baik. Kasihi Tuhan sepenuhnya. Maka ketakutan tidak ada lagi dalam diri kita. Bahkan mujizat demi mujizat akan terjadi. Ya, jangan terbelenggu oleh ketakutan. Karena seringkali manusia ini bisa sedih, bisa marah, bisa kesel, bisa putus asa, depresi dan lain-lain. Itu karena dia pikir, rasa. Betul nggak? Ya, Simon Petrus sudah jalan di atas air loh saudara. Tapi ketika dirasanya tiupan angin katanya mulai dirasa-rasa, aduh bisakah aku menjalani semua ini? Aduh kuatkah aku melewati pandemi COVID-19 ini? Aduh sanggupkah aku mengalami masalah ekonomi ini? Sanggupkah aku mengalami penyakit yang sedang menyerang aku ini? Sanggupkah aku menjalani operasi ini? Semua mulai pikir. Tenggelam, saudara. Ya, ingat baik-baik. Jangan sampai kita tenggelam karena pikiran kita. Karena manusia lebih banyak mikirin daripada berbuat sebenarnya. Ya, coba jangan pikir-pikir terlalu banyak. Tapi taruh hatimu, pikiranmu, perasaanmu kepada Tuhan. Logika itu baik. Menjadi pandai adalah harus. Pinter, cermat itu perlu sekali saya katakan. Karena orang bodoh pusing juga saudara. Ya. Tetapi yang utama adalah iman. Taruh pengharapan kita kepada Tuhan. Pandang terus Tuhan. Maka kita akan mendapatkan kekuatan. Bahkan apa yang tidak mungkin Tuhan bisa lakukan buat kita. Apa yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan buat orang yang mengasihinya. Oleh karenanya, kasih melenyapkan ketakutan. Kasih yang sempurna juga mendatangkan mujizat. Ya, jangan diam dalam ketakutan. Bapak Ibu, apapun yang sedang kau alami, ayo kita sama-sama bangkit. Jangan mau terpuruk dengan masalahmu, pergumulan, penyakit atau apapun juga. Bangkit. Dan ketika Petrus merasa tiupan angin, mulai merasa tidak sanggup, tidak mampu lagi. Dia berteriak, Tuhan tolonglah aku. Lalu apa yang terjadi? Tuhan Yesus gak bilang, tunggu dulu, nikmati dulu, berenang dulu. Enggak. Tuhan Yesus langsung mengulurkan tangannya, menolong Petrus.
Sebagai orang percaya kita pun banyak mengalami pergumulan. Saya tahu itu dan saya juga mengalami. Dan ketika kita tidak kuat, cepat minta tolong kepada Tuhan dan hanya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menurunkan tangannya, mengulurkan tangannya kepada kita dan menolong kita. Sehingga kita boleh terlepas dari pergumulan, dari kesulitan, masalah dan lain-lain. Tidak dikatakan setelah diangkat lalu mereka jalan balik ke perahu dan naik, itu tidak dikatakan berapa langkah, bukan? Ya, tetapi yang saya tahu pasti juga ketika Petrus tenggelam, bukannya Yesus yang malah menyelam, lalu mengangkat Petrus, lalu dua-duanya berenang ke perahu dan naik. Tidak. Yesus adalah Tuhan, dia sanggup tolong kita dengan kuasa mujizatnya. Dia tetap ada di atas air, dia tetap ada di atas masalah kita. Kita yang akan diangkat, naik untuk mengatasi masalah kita. Dan keduanya naik ke atas perahu dikatakan. Ayo andalkan Tuhan dan pegang Tuhan. Pegang firman-Nya dan jangan pernah ragukan Dia. Mujizatnya masih terjadi. Ya, jadi yang pertama kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Yang kedua kasih yang sempurna mendatangkan mujizat. Yang ketiga yang terakhir adalah kasih yang sempurna memuliakan Tuhan. Bukan memuliakan manusia, saudara. Ada banyak orang memberi kesaksian, bukan Tuhan yang dipermuliakan, tetapi dirinya. Aku dapat berkat, dapat rumah, dapat mobil, dapat apa. Bukan itu, saudara. Yang terpenting adalah nama Tuhan yang dipermuliakan. Ya, Matius 14 ayat 32-33 dikatakan apa? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia. Katanya, sesungguhnya Engkau anak Allah. Kasih yang sempurna mendatangkan pujian buat Tuhan. Mereka semua menyembah Yesus dan mereka mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Ya, jangan pernah kita takut akan apapun juga. Karena ketika kita mengasihi Tuhan, semuanya itu harus mendatangkan kemuliaan buat Tuhan saja, saudara. Dalam Yohanes 11 ayat 40-44 saya bacakan buat kita semua ya. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah? Maka mereka mengangkat batu itu lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Sepenggal perikop dari kejadian ketika Lazarus, saudara dari Maria dan Marta, mati. Sudah 4 hari dan sudah dikuburkan. Tuhan Yesus datang ke situ dan membangkitkannya. Sebuah perkara yang dahsyat, bahkan dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa penyakit ini tidak mendatangkan kematian, tetapi akan mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Saudara, kalau kita percaya, maka kita akan melihat kemuliaan Allah. Kalau engkau percaya, kalau engkau mengalami Tuhan lebih lagi, ada kasih yang sempurna dalam hidupmu kepada Tuhan, maka engkau akan mengalami bahwa hidupmu akan memuliakan Tuhan. Ya, even ketika kita mati sekalipun, kita akan memuliakan Tuhan. Lazarus mati pun 4 hari, memuliakan Tuhan, saudara, bangkit. Ya, dan ketika dia bangkit itu, dia masih terikat kain kapan dikatakan. Ya, lalu Tuhan Yesus suruh kepada orang-orang, buka kainnya itu dan biarkan dia pergi. Ada yang tahu pergi kemana? Coba pikirkan sama saudara, ada yang tahu? Nanti kasih jawab ya. Kalau menurut saya dia pergi ke kamar mandi, jangan-jangan ya dia mandi, bau, saudara 4 hari. Ya, nggak mandi 4 hari aja bau, apalagi mati 4 hari. Wow, tapi Tuhan bisa lakukan apa yang mustahil. Dan semuanya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan ketika kita menderita pun, bahkan ketika kita mati pun, ingat
Itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Sesuai dengan Filipi 1 ayat 20-25 sebagai ayat terakhir yang akan saya bacakan buat kita semua. Tolong saudara perhatikan dengan baik. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus telah nyata dimuliakan di dalam tubuhku. Baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu semakin maju dan bersuka cita dalam iman. Ayat ini juga menjadi pegangan buat kita orang percaya. Dan ayat ini yang juga menjadi kekuatan buat saya. Baik oleh hidup dan mati saya harus memuliakan Tuhan. Tetapi satu keyakinan yang pasti bahwa bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau masih hidup artinya bekerja memberi buah. Ya, tapi kalau harus mati bersyukur karena didesak dari dua pihak pulang ke Bapak, ke rumah Bapak. Oh, enak banget, istirahat ya. Enak banget, tapi adalah lebih baik katanya tetap hidup supaya bisa bersama-sama saudara juga. Supaya saudara-saudara semua juga boleh bersuka cita, semakin maju di dalam iman. Amin. Inilah yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Bahwa kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Bahwa kasih yang sempurna mendatangkan mujizat. Bahwa kasih yang sempurna memuliakan Bapa. Apapun pergumulan saudara saat ini, pegang baik-baik. Hidup kita adalah milik Tuhan. Jangan pernah takut. Jangan takut oleh apapun juga. Karena tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Bahkan pergumulan, penderitaan, kesusahan. Bahkan saya katakan, mati pun tidak memisahkan kita daripada Tuhan. Justru akan membawa kita ke rumah Bapa dalam kekekalan. Jangan pernah takut akan apapun juga. Tetap berpikir positif, berdoa terus, berharap. Ya, tetap bersuka cita, tetap bersyukur. Karena ingat, hidup kita dalam tangan Tuhan. Yang selalu saya pegang dan baik-baik juga buat saudara semua saya ingatkan. Jangan pernah turun dari gendongan Tuhan. Ya, Dia Bapa yang baik, Dia gendong kita. Apapun yang ada yang nanti akan kita hadapi, Bapa yang akan tolong semuanya. Tidak mungkin Dia akan biarkan kita dalam gendongan yang menderita sengsara, kepanasan, kesulitan, kelaparan. Tidak. Tuhan pasti jaga kita. Ya, pegang baik-baik dan biarlah kita semua maju di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa kasih Bapa boleh melenyapkan segala ketakutan yang Tuhan Yesus alami ketika Dia akan ditangkap di Taman Getsemani. Dan kami percaya kasih yang sama yang Tuhan Yesus miliki bagi kami semua umat tebusannya. Sehingga Tuhan Yesus kuat menghadapi semuanya sampai akhir perjuangannya di muka bumi ini. Tuhan beri kami kekuatan, beri kami kemampuan untuk juga memiliki kasih kepada Bapa. Kasih yang sempurna. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi kami. Kami tahu bukan dengan kekuatan kami mengasihi. Karena Engkau lebih dulu mengasihi kami. Dengan kasih Kristuslah, dengan agape itulah kami boleh mengasihi Engkau Tuhan. Bawa kami lebih dalam untuk lebih mencintai Engkau, melebihi hidup kami sendiri. Karena kasih yang sempurna menghilangkan, melenyapkan segala ketakutan. Kasih yang sempurna boleh mendatangkan mujizat. Mungkin kami sedang mengalami masalah. Tuhan, bawa hati kami untuk lebih melekat mengasihi Engkau. Karena kami tahu, tidak ada satupun yang bisa memisahkan kami dari kasih Allah. Entah itu penderitaan, pedang, kemalangan, kesusahan, aniaya. Tidak. Kasih Kristus sempurna dalam hidup kami. Dan biar kami boleh tetap kuat bertahan. Bahkan ketika kami harus mati pun, kami tahu bahwa kami ada dalam tangan Tuhan. Tuhan, pakai kami untuk menjadi alat yang memuliakan Engkau. Berikan kepada kami kasih yang sempurna. Untuk lebih lagi memuliakan Engkau. Dalam banyak hal Tuhan, biarlah kami boleh Tuhan pakai lagi untuk mendatangkan pujian hanya bagi Engkau. Kami berdoa untuk saat ini Tuhan, Roh Kudus terus penuhi kami, pimpin kami untuk bawa kami lebih
mengasihi dan lebih dewasa lagi di dalam Engkau. Terpuji namamu Tuhan, segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan bagi namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari saya ajak kita semua mengambil roti dan anggur di tangan kita. Kita mau bersama menerima perjamuan kudus karena Tuhan Yesus sudah memberikan tubuhnya dan darahnya di kayu salib bagi penebusan kita. Sehingga melalui perjamuan kudus saat ini kita juga dipersekutukan dengan Tuhan dan dipersatukan dengan seluruh gereja Tuhan di muka bumi ini menjadi satu tubuh Kristus di mana Yesus adalah kepala. Sebelum kita makan roti dan minum anggur ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk perjamuan pada saat ini. Kami tahu Engkaulah yang melayakkannya. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sudah berkorban bagi kami, menebus kami dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Dan saat ini sebelum kami makan roti dan minum anggur ini, kiranya Tuhan memberkati roti dan anggur ini. Sehingga roti dan anggur ini sungguh menjadi gambaran yang nyata dari tubuh dan darah Kristus yang kami terima di dalam diri kami. Kami menerima pengorbanan-Mu sehingga hidup kami ada di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami baik dengan pikiran, perasaan, perkataan, perbuatan kami. Buat supaya kami Tuhan layak menerima perjamuan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu kita angkat roti dengan tangan kita tinggi-tinggi dengan penuh hormat di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kekasih, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan roti ini dengan percaya, dengan penuh iman. Sehingga kita menerima tubuh penebusan Kristus di kayu salib di dalam hidup kita. Kita dipersekutukan dengan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saya ajak kita juga angkat cawan anggur dengan penuh hormat di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kekasih, bukankah anggur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari sama-sama kita minum dengan percaya menerima darah penebusan Kristus di kayu salib. Menguduskan, menyucikan kita semua. Sehingga kita boleh menjadi satu di dalam Tuhan. Menjadi satu tubuh Kristus bersama gereja Tuhan. Dan terlebih kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Sambil berjanji untuk menjadi saksinya, bersama-sama kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa. Kasih, kami bersyukur Tuhan untuk perjamuan yang sudah Kau berikan. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk perjamuan yang sudah kami terima. Dengan iman kami percaya kami menerima tubuh dan darah Kristus. Kami menjadi satu di dalam Engkau. Di mana Engkau ada dalam kami dan kami ada di dalam Engkau Tuhan. Bersama dengan seluruh gereja Tuhan di muka bumi. Kami boleh menjadi tubuh Kristus di mana Yesus adalah kepala, pemimpin gereja, kepala gereja yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan, kami percaya oleh pengorbanan-Mu kami boleh menjadi manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Sampai kami semua menjadi serupa dengan gambar-Mu. Ubah terus kami hari lepas hari untuk semakin memiliki iman yang kuat, memiliki kasih yang sempurna, sehingga kami boleh semakin dewasa dan memuliakan Engkau. Jadikan kami saksi-Mu Tuhan, kemana kami pergi Tuhan membawa kami dan sertai urapi kami untuk menjadi berkat yang memuliakan Tuhan. Kami menerima segala berkat anugerah dari Tuhan. Yang lemah boleh dikuatkan, yang terikat dilepaskan, yang berbeban berat diberi kelegaan, yang sakit oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Yang mengalami pergumulan saat ini Tuhan berikan jawaban, berikan jalan keluar. Bahkan saat tidak ada jalan pun kami percaya Tuhan buat jalan buat kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan roh jiwa tubuh kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga bersatu hati berdoa bagi seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Kiranya Tuhan jamah, Tuhan tolong apapun yang menjadi pergumulannya. Biar semuanya boleh mengalami pertolongan Tuhan yang tepat waktu. Kami berdoa bagi bangsa Indonesia.
Dari pemimpin kami, presiden, wakil presiden, para menteri, sampai pemimpin-pemimpin daerah. Berikan roh yang takut akan Allah senantiasa. Sehingga mereka boleh menjalankan kepemimpinannya, tanggung jawab mereka dengan takut akan Tuhan. Membawa bangsa ini kepada kesejahteraan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kasih karunia-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Karuniakan pertobatan bagi bangsa ini. Anugerahkan keselamatan buat bangsa ini Tuhan. Sehingga setiap kami boleh dipulihkan. Kami berdoa memberkati Indonesia. Kiranya boleh terjadi pemulihan demi pemulihan. Tuhan yang akan memulihkan keadaan ekonomi, sosial, politik, dalam segala hal. Tuhan pulihkan semuanya. Karena Engkau yang memegang kendali atas semuanya. Hati raja seperti batang air di tangan Tuhan. Tuhan mengalirkan kemana Tuhan mau. Kami berdoa bagi Gereja Bethel Indonesia. Berkati Bapak Rubin Adi bersama dengan keluarga, bersama dengan para pemimpin di BPP, bersama dengan MP, DP, demikian juga ketua-ketua BPD, anggota MPL, bahkan seluruh gembala, pejabatmu, jemaatmu dari Gereja Bethel Indonesia. Berikan kami terus kesehatian untuk menuntaskan amanat agung bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua doa kami dalam tangan Tuhan. Dan kami yakin Tuhan yang mendengar menjawab jauh lebih banyak, lebih besar daripada apa yang kami doakan dan mintakan. Kami siap untuk menerima berkat dari Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan kita, arahkan hati pada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Segala berkat anugerah berlimpah dari Allah Bapa. Cinta kasih, pengorbanan teladan Tuhan Yesus. Penyertaan kuasa kemenangan dan sukacita berlimpah dari Roh Kudus menyertai engkau mulai saat ini sampai selamanya. Terimalah semua berkat ini dan jadilah berkat yang memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.